Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalih. Wa ba'd, khali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fa yughayyirhu bilisanihi fa illam yastati' falyughayyirhu fabilisanihi falyughayyirhu fabiqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kalian itu nampak sebuah kemungkaran, kemungkaran itu diibaratkan seperti sebuah kapal. Kalau yang kapal di bawah itu orang-orang ada dua tinggi kapal biasanya. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Kalau yang di atas biasanya yang di bawah kalau ingin biayi lawi itu harus baik kate, harus mambi ayi kate. Tapi kalau orang-orang bawah, orang-orang atas tidak jadi masalah deh. Habis itu timbullah pemikiran dari orang-orang bawah kok. Bapak gitu, jangan kita berulang balik kate. Nampak sih tadi orang-orang atas itu. Bapak kalau kita lubangi si kapal kok, kita lubangi kapal kok biar mudah kita membiayai. Seandainya orang-orang atas itu membiarkan orang-orang di bawah untuk melubangi kapal, pasti kapal itu akan terbanam. Baik itu pula kita, seandainya kita di Ciko di kampung di Indonesia khususnya, kita membiarkan kita orang-orang yang biasa kamu saji kok membiarkan saudara-saudara kita berbuat kemungkaran. Kata Rasulullah SAW, termasuk walaupun itu orang soleh, pasti akan terkena musibah yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat mungkar. Itu namanya kalau yang musibah itu diundang, bukan datang dengan sendirinya. Tidak mungkin musibah itu datang dengan sendirinya. Seandainya ada gunung Merapi yang melatih, itu tidak mungkin datang sendiri, pasti diundang. Kalau ada namanya tsunami datang, pasti itu diundang, bukan datang sendiri. Apa yang dimaksud diundang? Zaharal fasada fil barri wal bahri. Dek karena banyak kerusakan yang telah terjadi di dunia kok, di lautan maupun yang di daratan, bima kasabat aidinas. Itu pasti karena ulah tangan orang-orang yang di atas juga. Pasti ulah orang tangan-tangan orang. Maka untuk daripada itu, mari kita sama-sama berdoa. Dulu Rasulullah SAW ajarkan kita, kalau sedang datang musibah, kalian berdoa kepada aku. Beliau ketika datang musibah berdoa kepada Allah, berdoa kunut ditambah kunut nazilah. Kita alun-alun mencoba di sekolah doa kunut nazilah. Sebenarnya kunut itu sunnah ab'ad namanya. Ada sunnah hay'ah, ada sunnah ab'ad. Tetapi sunnah kunut itu tidak jadi masalah, tidak jatuh hukumnya kepada wajib. Tidak diwajibkan, tetapi disunahkan kita kunut ketika sholat subuh. Ada pula doa kunut nazilah, itu kita ketika Rasulullah SAW sedang kena musibah, maka beliau memerintahkan para sahabatnya untuk doa kunut nazilah. Apa doa kunut nazilah itu? Allahumma dafa' annal qala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was-suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batana min baladina khassa. Bisa disampaikan negarinya, ma dhahara minha wa ma batana hadza Indonesia khassa. Bisa aja disampaikan ma dhahara minha wa ma batana hadza sirukam khassa wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Itu doa penolak bala. Itu seandainya Allah atau ditetapkan bala dek karena ulah tangan-tangan orang-orang jahil,
Kalau orang berdoa menggunakan doa kunut nazilah kok, insya Allah walaupun balai itu datang pasti orang yang membaca itu akan diselamatkan oleh Allah. Banyak orang-orang lama itu di Aceh ada satu masjid yang biasanya selalu memakai doa kunut nazilah, itu Masjid Baitur Rahman namanya. Itu di Aceh tidak sama sekali tidak pernah dihantam oleh tsunami masjid itu, walaupun itu di tepi pantai. Itu tentang fadilah-fadilah gitu untuk berdoa kepada Allah. Kita tidak tahu apa itu fadilah doa kunut itu, apa itu fadilah berzikir istighfar itu. Maka mudah-mudahan kita senantiasa diberi kepahaman oleh Allah untuk mengamalkan doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita lanjutkan sekarang itu untuk membahas kepada ayat sampai 50, ayat ke-50, wa idz farkhana bikumul bahra, maka ketika kami pecah itu laut untuk kalian, untuk menyelamatkan kalian, hatta dakhaltumuha rabbina min aduwikum, itu hatta sampai mereka itu semua masuk ke dalam laut yang Allah pecah menjadi menjadi sebanyak 12 pecahan. Itu lawi itu yang dibalah oleh Nabi Musa, dibalah menjadi dua balai jalan. Dua balai jalan itu ikut untuk Bani Aus, ikut untuk Bani Khazraj, ikut untuk Bani Nadir, ikut untuk Bani Quraidah. Ada dua balai suku kata itu. Makanya masuk satu suku, satu jalan. Maka ketika masuk, Fir'aun pun juga masuk ke dalam. Maka langsunglah ditutup laut tadi dan tenggelamlah Fir'aun laknatullah alaih. Sedikit cerita kita mengetahui Rasul Fir'aun itu adalah manusia yang paling kecil di dunia. Habis itu, semenjak itu, jangankan kita sebagai manusia, ada iblis waktu Fir'aun membuat sebuah menara lebih tinggi daripada tower itu, maka ini berdiri di atas menara itu mengecen, saya adalah Tuhan yang paling tinggi, kata Fir'aun. Habis itu apa kata iblis dikecen di dalam sebuah khitab talbisul iblis, itu mengatakan ketika Fir'aun itu mengaku dirinya menjadi Tuhan, maka iblis memaki semaki-makinya, tapaki segadang-gadangnya. De apa? De karano alun pernah, jangankan manusia, iblis yang paling durhaka kepada Allah, alun pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Maka kata iblis, ternyata engkau lebih iblis daripadaku, kata iblis. Maka untuk daripada itu kita mengetahui baraso ada yang namanya makhluk yang diciptakan Allah. Yang pertama iblis. Iblis itu terbuat dari api. Jin pun begitu juga. Tetapi jin ada yang berasal dari orang Islam, ada jin kafir. Adapun jin kafir itu biasanya semenjak mereka dilaknat oleh Allah, diusir, maka ketika itu jin-jin itu tidak bisa lagi untuk menampakkan kakinya di bumi, tidak bisa menampakkan kakinya di tanah. Sehingga kita menampak jin-jin itu ada terbagi menjadi 3 golongan. Ada jin yang tugasnya di awan, di atas langit. Itu jin-jin yang dikontrol oleh dukun-dukun. Dukun-dukun kalau peramal-peramal dek gitu kok, biasanya nak menerima berita-berita dari langit, maka jin-jin tadi itu memberitahu, magikan ke dukun-dukun. Itu dulu sekitar tahun 2002 balik. Itu dek karena ulah jin-jin kafir itu juga
Jin-jin kafir mengatakan tanggal 2 baleh, bulan 2 baleh, tahun 2002 baleh itu akan terjadi kiamat. Dek karena apa? Iku mendapat kebocoran dari Raja Langit. Diceritakan di dalam sebuah riwayat, jin-jin itu mampu membentuk satu persatu pergi ke atas langit, sehingga ketika apa? Ketika lah sampai ke langit, maka langit pertama Allah perintahkan bintang-bintang untuk jatuh untuk menembak, mabuk, memerangi jin-jin atau iblis-iblis yang berani masuk ke langit. Itu yang dikatakan waktu Rasulullah SAW Isra Mi'raj basobok jo jin ifrit. Maka dukun-dukun yang biasanya memakai itu namanya yang memakai mendapat berita-berita itu berasal dari jin-jin yang ada di awan. Adapun yang kedua, jin-jin yang berasal yang tinggalnya yaitu di dalam lawi. Jin-jin yang di dalam lawi itu tugasnya yaitu untuk membuat menyesatkan manusia. Sampai satu jin-jin kafir iblis itu karajonyo tugasnya untuk menyesatkan manusia. Adapun yang di lawi itu ditugaskan untuk menyesatkan manusia, sehingga berapa banyak manusia di lawi itu melakukan sesajen, melakukan ritual yang mungkin itu dilarang oleh agama. Adapun jin-jin yang biasanya dek karena jin niko ndak bisa lagi menapak kaki, ada menapakkan kaki di daratan, sehingga jin-jin itu ada yang dikatakan jin kharin. Kita masing-masing orang-orang yang meninggal, maka jin kharin tadi itu keluar. Jin kharin tadilah yang biasanya untuk apa ritual-ritual oleh manusia, meminta itu. Kadang-kadang ada di batang kayu meminta segala macam, itu namanya jin kharin. Ada orang-orang kesurupan biasanya, orang-orang masuk jin ke dalamnya, itu namanya jin kharin. Jin kharin itu tugasnya yaitu untuk menyakiti manusia. Kalau yang jin yang berada di awan tadi tugasnya untuk menyesatkan manusia, menerima berita, yaitu berita dari langit, habis itu disampaikan kepada dukun-dukun, termasuk pulau yang mengendalikan, yang biasanya kita kenal dengan mengendalikan cuaca. Kalau kita banyak proyek, maka para dukun-dukun itu kompak sadanya menghalangi memerintahkan jin-jin tadi untuk menghalangi, untuk memerangi hari. Itu namanya jin-jin yang ada di awan. Ada 3 macam jin tadi. Yang pertama di awan, yang kedua di lawi, yang ketiga jin kharin yang ada di batang-batang kayu, yang mungkin tidak bisa lagi untuk menampakkan kakinya di tanah. Itu sedikit tentang itu pula dengan Firaun laknatullah alaihi. Wa akhrajna ala Firaun wa antum tanzurun. Itu kami benangkan, kami tenggelamkan Firaun dengan bala tentaranya, sedangkan orang-orang Bani Israel, orang-orang beriman melihat kesaksian waktu itu. Maka untuk daripada itu mudah-mudahan ini sebagai pelajaran untuk kita, khususnya la'allahum yatafakkarun. Ceritakan oleh kalian cerita kisah-kisah, sejarah dan sejarah, biar kita tidak tertipu oleh sejarah. Ini bentuknya sejarah ingin dihilangkan, sehingga anak-anak cucu kita kini tidak tahu siapa sebenarnya yang menciptakan matematika, kok siapa yang menciptakan ilmu kedokteran, kok siapa yang menciptakan bisa menciptakan alat tulis pertama kali, kok siapa. Itu sebenarnya bermula dari orang Islam. Yang menciptakan kapal terbang, pesawat, itu yang pertama sekali orang Islam. Yang menciptakan pertama kali ilmu perkalian, ilmu perhitungan, itu orang Islam. Yang bisa membadak parik manusia pertama kali itu orang Islam.
Maka mudah-mudahan kita bisa khasasal alahum yatafakar, bisa menceritakan sejarah-sejarah dan sejarah agar kita tak menjadi korban sejarah. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.